Hukum dijadikan sebagai alat, sebagai instrumen, tameng untuk berlindung dari satu masalah yang sebenarnya simpel. Kalau anak beliau Gibran Rakabuming Raka yang problematik secara etikabilitas dan intelektualitas menjadi wakil presiden. Dalam hal itu yang dikedepankan bukan pribadi, tapi keluarga. Hanyalah rentetan kesekian dari kepalsuan-kepalsuan dan ketidaknegarawanan Presiden Jokowi. Dah kenapa dipersulit? Kenapa dalam 11 tahun rumus itu tidak diterapkan dalam ijazah beliau sendiri? Kenapa beliau lebih memilih untuk masuk ke wilayah hukum pidana, memenjarakan orang, dan berlindung di balik hal-hal yang sebenarnya dengan mudah dibantah? Misalnya ijazah. Apa sih yang pribadi dari data ijazah tadi? Apa sih? Nama. Coba. Apa yang pribadi dari jasa itu? Universitas Gajah Madanya, fakultas kehutanannya, namanya, tahun lulusnya. Apanya yang pribadi dari jasa itu? Sehingga kemudian ini adalah data pribadi yang tidak bisa ditunjukkan. Apanya yang pribadi? Kita semua tahu. Sehingga kenapa hal yang demikian menjadi sangat sulit untuk ditunjukkan? Kalau saya dengan segala hormat ingin mengatakan ini mencoba berlindung di balik hukum. Hukum dijadikan instrumen karena kan kasus ini tidak bisa hanya dilihat sebagai pidana biasa. Hukum dijadikan sebagai tameng, Anda lihat tuh. Hukum dijadikan sebagai alat, sebagai instrumen, tameng untuk berlindung dari satu masalah yang sebenarnya simpel. Kalau kemudian dikatakan, maaf Mas Aiman, tadi saya diam saja dan mendengarkan, kira-kira saya mungkin butuh waktu untuk menjelaskan ini supaya. Silakan. Kalau kemudian dikatakan harus ke pengadilan, siapa bilang? Itu pendekatan yang menurut saya terlalu mekanis, tidak humanis. Hukum itu ini bisa selesai tanpa proses pengadilan kok. Jadi saya membantah argumentasi yang muncul selama ini harus lewat pengadilan. Pak Jokowi 11 tahun yang lalu 2014 pada saat dipersoalkan, pada saat itu bisa mengatakan, Anda ingin tahu ijazah saya? Ini loh ijazah saya. Tidak perlu ke pengadilan. Oh, asli atau tidak? Tidak, silakan hadir siapa yang memverifikasi. Tidak perlu sampai pengadilan. Kenapa semuanya kemudian didekati secara mekanis harus lewat pengadilan? Bagi saya, ini catatan, ini boleh kemudian diteruskan sama teman-teman yang lain. Dengan segala hormat, saya mencatat memang Pak Jokowi dalam hal-hal semacam ini konsisten. Konsisten untuk bicara sesuatu yang tidak negarawan. Begini loh, kalau kita lihat, ini pernyataan yang bold ya, pernyataan yang bold dari saya. Tapi bagi saya ini adalah dua contoh saja. Pertama, kalau beliau betul-betul negarawan, beliau tidak membiarkan kasus simpel ini berlarut-larut 11 tahun. Beliau sudah melihat bagaimana keterbelahan Pak Gayus tadi, saking inginnya ini berhenti, Presiden harus turun tangan. Bagi saya ini terlalu sederhana untuk menarik Pak Prabowo. Meskipun saya punya pemahaman kenapa beliau sampai ke tahap itu. Tapi kan tidak perlu sampai Presiden mengurus ijazah asli Pak Jokowi atau tidak. Kalau beliau sendiri bisa menunjukkan ketidaknegarawanannya adalah membiarkan kita larut terbelah semacam ini. Tapi itu tidak aneh. Kenapa? Dengan segala hormat ke teman-teman pendukung Pak Jokowi, dalam sejarah Republik baru sekali ini ada presiden punya relawan pada saat jadi capres, pada saat presiden, dan setelah menjadi presiden. Kenapa? Loh, relawan itu adanya pada saat capres, Mas. Pada saat ada kompetisi, Mas. Disitulah ada seorang relawan. Begitu dia menjadi presiden, dia presiden seluruh rakyat Indonesia. Setelah selesai? Jangankan setelah selesai, pada saat menjadi presiden beliau punya relawan. Setelah selesai beliau masih punya relawan.
Negarawan adalah orang, ini argumentasi saya yang ketiga. Negarawan adalah orang yang meletakkan negara di atas kepentingan keluarga dan pribadinya. Dalam kasus ijazah palsu, itu adalah kepentingan pribadi Pak Jokowi di atas negara. Negara terseret 11 tahun hanya menyoal masalah ijazah beliau. Dalam hal, saya orang yang belajar hukum tata negara, Mas Aiman. Saya menulis surat ke Mahkamah Konstitusi waktu itu dari Melbourne, menyoal Pak Anwar Usman bisa menyidang kasus yang terkait dengan Gibran. Saya tulis Pak Gayus, 3-4 bulan sebelum kasus itu diputus menjadi putusan 90. Saya bilang, ini ada potensi benturan kepentingan. Pak Anwar Usman mestinya mundur. Pada saat diperiksa MK Profesor Jimli bilang, ini 3 bulan yang lalu ada surat dari Prof. Denny, kenapa tidak diproses? Padahal seharusnya diproses dong supaya tidak menjadi masalah skandal. Apa yang terjadi? Kenapa saya menarik ini? Dalam hal putusan 90, Pak Jokowi kembali konsisten tidak menjadi negarawan. Karena beliau kemudian meletakkan nasib bangsa ini dalam bayangan saya, ini skandal yang menyakitkan bagi orang yang belajar hukum tata negara. Karena persoalan etika konstitusionalitas. Anak beliau Gibran Rakabuming Raka yang problematik secara etikabilitas dan intelektualitas menjadi wakil presiden. Dalam hal itu yang dikedepankan bukan pribadi, tapi keluarga. Dengan segala hormat, kasus ijazah ini hanyalah rentetan kesekian dari kepalsuan-kepalsuan dan ketidaknegarawanan Presiden Jokowi. Terima kasih. Nanti tambah. Oke, pertama mau mengomentari dulu dari Prof. Denny ya. Jadi Tadi sebenarnya ada pernyataan yang penting. Hukum harusnya menyelesaikan konflik, tapi kali ini menyebabkan konflik. Bagaimana Anda menjawab itu? Saya nggak percaya dengan tesis itu, karena hukum harusnya menyelesaikan. Paling nggak ada kepastian. Ada kepastian. Oke. Ada kepastian. Ada yang menang, ada yang kalah. Jangan menang-menang dua-dua atau kalah dua-dua, nggak mungkin. Apapun yang terjadi. Ada asas hukum yang Ada kepastian di situ. Sumum ius, summa ini rius. Artinya, hukum yang makin pasti itu menjadi tidak adil. Hukum yang Jadi, semakin pasti, hukum itu tidak harus pasti. Dia ada 3 elemennya. Keadilan dan kemanfaatan ini lagi-lagi pengantar ilmu hukum. Orang yang hanya berpijak pada kepastian, pergilah ke pidana, pergilah ke pembuktian, itu orang yang kemudian menegasikan keadilan dan kemanfaatan. Oke. Pak Profesor Gayus akan dengan sangat mudah mengatakan dalam setiap pengambilan keputusan hukum jangan hanya menimbang kepastian. Asasnya sumum ius, summa irinius. Makin pasti suatu penegakan hukum, makin tidak adil dia. Ya, ini Iya, teori iya. basis teori. Saya ingin bantah. Pasti itu pasti, pasti saja tidak adil gitu loh. silakan. Oke. Jadi pertama saya mau menanggapi dulu soal ijazah. Ya. Menurut saya bukan tidak pernah ijazah itu tunjukkan, pernah ditunjukkan. Pertama, Tidak kepada publik, Mas. jangan dulu, Tidak kepada publik. boleh saya bicara atau Ya, gimana? silakan. Atau saluran terus nih? Tadi potong-potong tadi. Saya baru sekali ini ngomong nih, apa kan? Ya, jadi pertama ijazah itu pernah tunjukkan, ya. Pertama ditunjukkan juga kepada kami para penasihat hukum, karena kalau kami nggak lihat, kami juga mungkin nanganin, Bang. Kami juga jelek-jelek ini punya integritas. Jadi Anda mengatakan kalau Anda tahu bahwa itu palsu, Anda nggak akan mau jadi kuasa hukum. Saya mundur. Anda mundur. Kita enak, bernutrisi lagi. Shimori Yogurt Stick dengan kebaikan susu dan 99% yogurt. Dimakan buku kayak es krim. Bikin lagi yuk. Ayo. Yogurt beku, bantu penuhi nutrisimu. Saat mau didatangi oleh teman-teman TPU, sambil menunggu dia tunjukkan, semua lihat. Solo. Kedua, ditunjukkan lagi di Polda pada saat kami membuat laporan. Lalu diambil oleh Barreskrim pada saat kami dilaporkan untuk dilakukan lapor. Ya, jadi sudah 2 kali dilapor dan terakhir itu sudah disita. Ya, saya pastikan ijazah itu ada. Saya nggak perlu foto lah, karena betul-betul saya akan bertanggungjawabkan ini secara profesi. Ijazah itu ada, ya. Dan nanti memang pada saatnya
akan ditunjukkan sesuai janji Pak Jokowi. Jadi jangan berasumsi dulu seolah-olah ijazah ini nggak ada. Nah yang menarik satu lagi, Prof Denny ya, saya pernah di Mabes Polri, saat kelar, semua ada di situ, ada Kompolnas, Komisi 3, Ombudsman semua ada. Perdebatannya sama, tunjukin. Saya bilang, kalau saya tunjukkan ijazah ini di sini di forum ini, apakah ada yang menjamin persoalan berhenti? Tidak ada yang menjawab. Taduh. Jangan komentar dulu, coba komentar dulu. Sebenarnya saya tanya lagi, apakah ada yang menjamin ini selesai? Perdebatannya tidak. Kenapa? Karena mau diuji lagi. Yang mau uji siapa? Mas Roy CS. Pertanyaannya. Orang lain silakan nguji. Pertanyaannya, apakah mungkin selama ini Gak pernah ditunjukkan deh, udah orang itu yang aja selama ini udah. sudah terus menyerang Pak Jokowi dengan berbagai caranya, lalu kita dengan polosnya, dengan lugunya, silakan Mas Roy periksa, pasti hasilnya akan negatif. Mas, ya bukan begitu dong. Enggak, ini. Boleh saya? Jangan biar dia dulu. Jadi kembali lagi, bukannya kita nggak mau menyalahkan, ya nggak mungkin diuji. Lalu pertanyaan secara hukum siapa yang bisa menguji? Tanya Prof. Memang di Indonesia sistem hukum kita yang bisa menguji hanya lapor. Tidak ada instrumen lain yang bisa menguji itu. 2 kali sudah dilakukan. Jadi ini kembali lagi ya, bukannya tanpa alasan kita tidak mau tunjukkan, tapi memang pertanyaan kalau ditunjukkan pun sekarang saya kasih lihat. Prof bisa bilang ini asli atau enggak? Tidak juga kan? Kembali ke laboratorium. Jadi kami melihat ini hanya wacana-wacana yang dibangun untuk mencari pembenaran. Sorry, saya mundur ke belakang. Yang kita laporkan itu, izin Prof, tempus delikti sejak 22 Januari hingga 30 April. Ada apa? Saya ulang ya, 22 Januari hingga 30 April. Ada apa? Ada 24/7 objek di link sosial media yang menjelaskan bahwa ada sekelompok orang, ya Bang Roy CS, menyatakan bahwa sudah melakukan pengujian secara IT dengan 3 kesimpulan. 3 variabel sorry ya. Pertama, model huruf itu tidak mungkin type Roman, berarti ini dibuat mundur. 1 itu. Kedua, tanda tangan rektor diduga palsu. 3, ijazah ini punya Dumatno. Ya. Kembali lagi, kami ada rekamannya semua, Bang. Kami sudah diserahkan semua. Ya kembali lagi, nanti silakan yang menyanggah nanti di sidang. Pertanyaan dari 3 hal ini, jujur Pak Jokowi betul-betul curious. Betul apa? Curious. Pak Rifai. Curious. Ya, Pak Rifai. Ingin tahu maksudnya? Saya kuliah. Oke. Saya menerima ini asli dari UGM. Tahu-tahu ada sebuah teknologi IT yang menyatakan bahwa itu ijazah punya Dumatno. Boleh nggak dia penasaran dengan itu? Apakah benar kemajuan teknologi bisa mengubah sesuatu yang asli menjadi palsu? Ini kita ikuti dulu versi Pak Jokowi ya. Dia betul-betul curious, ada apa ini? Dan dia melihat kalau sekedar Pak Roy bicara-bicara palsu-palsu mungkin publik nggak begitu yakin. Tapi pada saat beratraksi dengan IT-nya, sebagian besar percaya. Akhirnya setelah didiskusikan, ya sudah kita uji ini. Kita lihat. Karena kami juga miris juga kalau betul kemajuan teknologi bisa membuat ijazah asli menjadi palsu. Ini problem. Ini bisa digunakan di era post truth, bahaya sekali. Masyarakat disulap dengan model-model IT seperti itu. Karena itu Pak Jokowi bilang, ya sudah, kumpulkan buktinya, kita pelajari, kita minta ini didalami. Jadi ini clear dulu ya. Karena betul-betul dia melihat ini ada sebuah atraksi IT yang bisa mengubah persepsi masyarakat. 1. Ya. Kedua, saya mau mengomentari tadi soal bahwa tadi kan sudah dicerita Pak Jokowi itu digugat 7 kali, di LP 2 kali. Ya, selama ini kami digugat di LP nggak paling victim, kami jalani aja. Kalau bicara orde baru, mohon maaf, seorang presiden digugat seperti ini kan tidak biasa. Tapi beliau mengikuti ini, beliau jalani semua, gitu ya. Tapi giliran kami mencoba 1 LP, ya, untuk ada kepastian, ya sudah diributkan. Ya, so kembali lagi mohon izin, Prof kan bilang, ya sudahlah abolisi. Apakah memang mau kita membangun budaya hukum bahwa memang mantan presiden di Indonesia tidak boleh menggunakan upaya hukum apapun dan siap difitnah, dihina seumur hidupnya tanpa boleh memperbaiki nama baiknya? Tadi sebenarnya ada pertanyaan. Apa budaya hukum itu mau kita bangun? Boleh saya komentar? Sepakat dengan itu. Tapi saya ingin tanya. Ya, jadi ini juga perlu dilihat. Jangan sampai beliau baru bikin 1 upaya hukum, wah kesannya terjadi ini itu. Mohon maaf, saya mau komentarin. Pak SBY sendiri sebagai presiden melakukan upaya hukum waktu itu. Sebagai presiden loh. Apakah mau dibilang bukan negarawan?
Pak Jokowi mesti bersabar. Dia tunggu dulu sampai dia pensiun, dia tunggu baru dia buat LP. Agar apa? Tidak dituduh dia mengintervensi polisi. Jadi kembali lagi, apa betul itu budaya hukum yang waktu kita bangun? Gus Nur sama Bambang Tri kan waktu itu masih dalam Pak Jokowi masih presiden. Boleh. Nah, tapi saya ingin tanya gini, saya ingin tanya. Enggak, saya mau komentar juga Bambang Tri. Jadi kembali lagi, Nggak, makanya nanti kalau nggak dari silakan awal, dijawab belakangan awal. kalau Tapi nggak saya dari awal tanya. nggak gini, Bambang Tadi- Tri itu beda ijazah bang. Itu ijazah SD, SMP, SMA. Makanya kembali lagi. Iya, karena tadi ikutin Anda perkara katakan ini gitu loh. menunggu setelah Bukan ijazah satu itu. setelah lengser kan tidak menunggu juga. Dua perkara itu SD, SMP, SMA Tapi gitu loh. saya mau Jadi tanya tadi. jangan diputar-putar ceritanya orang jadi bingung. Iya, enggak tadi ada menurut saya ini pertanyaan fair juga ya. Ketika misalnya daripada kemudian menimbulkan konflik, Pak Jokowi menunjukkan bukan pada orang-orang tertentu tapi kepada masyarakat Indonesia. Seperti juga tadi Pak Gayus sampaikan, Prof Gayus. Saya boleh. Sedikit Ya Prof. sedikit saja. Jadi begini ya, saya menjawab dengan satu jawaban. Kenapa Pak Jokowi diharuskan memperlihatkan ijazahnya? Diharuskan bahkan. Iya. Kenapa? Pertanyaan saya. Oh, kenapa? Oke. Tertinggi dari kehidupan adalah hak, terutama hak ajasi. Oke. Ada orang sepele saja semua hak diberikan. Kan ada orang yang berbeda. Hak itu di paling atas. Jadi tidak simpel kalau kita minta ke presiden untuk menengahi never ending war ini. Never ending war Anda katakan. Ya, ini akan terus bergulir dengan berbagai permasalahan yang akan dicuatkan. Oleh karena itu, saya menegaskan agar semua orang yang punya hak tinggi tidak mau memperlihatkan langsung. Ada mekanismenya. Lewat? Kalau tadi Pak Denny mengatakan, ya kasih lihat saja selesai semua urusan. Tidak begitu, karena ada orang punya hak yang terlalu tinggi dipertahankan. Badan publik tadi Anda. Iya, menyebut badan publik. Harusnya begitu. Tapi wajib untuk menunjukkan. Bukan kepada personal. Betul, tapi badan publik. Ya, udah badan publik. Jadi saya kalimat utuhnya adalah Pak Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya lewat badan publik. Pak Jokowi memilih pengadilan. Oke. Pak Jokowi memilih pengadilan. Apakah ini Dan penegak janggal? hukum lainnya, Prof? Tidak janggal. Itu hak ajasi pertahanan seseorang yang berbeda dengan orang lainnya. Boleh saya jawab, Pengadilan. Mas Aiman? Sebentar Pak. Nanti saya bilang. Sebentar ya. Kok beda, Prof? Katakan pengadilan menang. Berapa menit sudah ganti ini? Salah satu dari dua. Saya bicara dulu Pak Roy. Nanti, Pak Roy. Maaf saya hilang. Ini ada prolognya soalnya, silakan. Kalau toh pengadilan menghukum atau membenarkan salah satu dari dua pihak ini, apakah akan selesai? Tadi saya katakan tidak akan. Never ending war ini, kecuali presiden menghentikan. Ini masalah negara. Ini bukan kehormatan satu orang. Ini mantan presiden, yang satu mantan menteri. Itu tokoh-tokoh pemerintahan yang sudah berkonflik. Bagi saya, untuk Indonesia Raya, seluruh kepentingan rakyat, hentikan konflik ini Iya. melalui keputusan presiden. Oke. Boleh Mas Abolisi. Aiman? Oke. Nanti saya berikan kesempatan, silakan. Oke. Sore. Jadi izin Belum Prof, selesai soal kembali ke Bang tadi. Rifai. Ya saya juga meyakini bahwa Pak Jokowi juga tidak happy lah digugat berkali-kali di laporan. Satu laporan polisi di Polda belum selesai. Polda DIY termasuk Pak Kasmujo loh dilaporkan. Pak Kasmujo dilaporkan. Dilaporkan juga Bapak Tua itu gitu loh. Jadi kembali lagi dan kami harus hadapi semua satu persatu. Kami nggak bisa playing victim begini ya kami jalani lah gitu ya. Nah begitu juga kami terkait perkara yang berjalan juga tidak reaktif. Tidak ditahan ya oke-oke saja, jalan begitu saja, silakan membela diri. Kemarin ada saksi ahli segala macam, monggo. Kita keluarkan semua bukti-bukti Pak Jokowi ditunjukkan, UGM bersaksi, semua melihat, dari versi saudara juga lihat. Biar nanti hakim mau mengambil keputusan. Mana yang benar, harus ada endingnya, salah satunya itu Prof. Nah, tapi kembali lagi misalnya, ini kan masih mungkin Prof, selain abolisi mungkin ya, kasihan juga Pak Presiden kerepotan ngurusin begini ya. Bisa juga mungkin dengan GC. Ya. Justice Collaborator. Bisa RG, Restoratif Justice sorry ya. Restoratif Justice. Restoratif Justice bisa saja dilakukan itu gitu kan. Oke. Ada mekanismenya itu sangat dimungkinkan. Bahkan RG itu tidak hanya di kepolisian, di kejaksaan juga bisa, ya, di pengadilan pun bisa gitu ya. RJ, ya. Kalau mau diupayakan di kepolisian, silakan. Kami juga menunggu itu. Coba kan kemarin kembali lagi yang kita lihat justru malah berdebat sendiri internal mereka gitu loh. Anggota reformasi kepolisian sudah memberikan waktu membuka itu tapi malah jadi ribut sendiri. Jadi kembali lagi kalau kita ya intinya sih nggak mau besar juga Prof. Pengen juga selesai beliau. Ya. Pak Jokowi ingin hidup tenang bersama anak cucu tapi terus diganggu-ganggu dengan manuver-manuver seperti ini ya. Dengan terpaksa akhirnya
ya kami juga harus mengikuti upaya hukum yang harus dia hadapi. Jadi kembali lagi kita tidak reaktif ya, tidak menekan dan segala macam, proses berlangsung sebagaimana wajarnya. Demikian. Silakan. Terima kasih Mas Aiman. Ya makanya saya ingin dari tadi menegaskan hukum kita itu logis. Sangat logis. Pertama, kalau dikatakan kalau ini ditunjukkan kepada Syuriah, tadi saya sudah sampaikan. Kita bisa mencari mekanisme yang kita sepakati bersama. Ada pertanyaan kenapa tidak puslapor. Kemarin di salah satu acara yang lain, ada yang mengatakan dari KPI yang berhak menilai dokumen-dokumen semacam ini ANRI. Ya kan? Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita carilah mekanismenya. Restoratif justice yang beliau sampaikan tadi itu juga menunjukkan tidak sampai ke pengadilan. Jadi ada sebenarnya cara-cara itu. Apa yang diusulkan oleh Pak Gayus Lumbun, Presiden turun tidak sampai pengadilan. Ada cara-cara itu, kan kelihatan ada. Kami mengusulkan, kenapa kami mengusulkan tetap diselesaikan persoalannya tanpa harus Presiden turun dulu, sentikan, tapi persoalan intinya tidak selesai. Ijazahnya asli apa tidak? Persoalan intinya kan itu. Kalau itu tidak diselesaikan, hanya berhenti begitu saja, bukan hanya pihak-pihak yang merasa ini tidak asli tidak akan berhenti, tapi sejarah penting untuk menunjukkan ini apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Presiden ke-7. Kita perlu cara menghentikannya gimana? Lah, mekanismenya kita bisa sepakati. Apakah jangan Mas Roy? Oke, Mas Roy juga tidak harus. Saya pikir tidak harus beliau yang membuktikan kalau ditunjukkan aslinya. Tidak harus. Kita sepakati siapa? Tim independen misalnya. Bisa, apapun. Presiden bisa membentuk, kalaupun mau presiden. Saya pikir tidak harus sampai presiden. Tapi di antara kita, restoratif justice-nya nih Mas. Restoratif justice-nya. Misalnya kita bicara restoratif justice. Ayo kita cari mekanisme bersama untuk menunjukkan ini asli atau tidak. Pak Jokowi, ini ijazah saya. Silahkan dites asli atau tidak. Begitu persoalan keasliannya selesai, Pak Presiden bisa menghentikan, tapi kita sudah melihat gitu loh. Substansi masalahnya sudah ditunjukkan di hadapan rakyat Indonesia. Jangan hanya ditunjukkan di hadapan relawan. Jangan hanya ditunjukkan di depan penasihat hukum. Jangan hanya ditunjukkan di depan terbatas teman-teman media yang kata Prof. Effendi Ghazali juga tidak bisa menilai asli atau tidak. Enggak, bukan hati-hati. Ini saya mau luruskan. Enggak sedikit, saya mau luruskan waktu itu di televisi saya bertanya kepada teman-teman wartawan yang melihat ijazah itu, apakah Anda di situ punya kapabilitas itu melihat, Anda yakin itu asli atau enggak? Jawabannya tidak. Kapabilitas itu Anda punya atau enggak? Dijawab tidak. Pada waktu itu. Saya pun kalau ditunjukkan pasti saya nggak bisa menilai itu asli atau tidak. Pertanyaan Memperjelas ini loh biar jangan salah. Kalau kita ingin menyelesaikan dan kemudian jangan sampai presiden nanti selesaikan tapi nggak selesai. Martabat kepresidenan juga terganggu. Inti masalahnya sama-sama kita bantu presiden dan itu berarti ijazah aslinya mesti muncul. Puslapor bagaimana? Belum lagi kita bicara politik hukum. Kita bicara politik hukum, Mas. Politik hukum kita ini, pidana kita ini, apakah kita dengan segala hormat lagi ke teman-teman polisi, nanti saya dimarahin lagi. Apakah kita punya keyakinan bahwa penyidik-penyidik Polri pada saat dapat laporan dari mantan presiden independen? Apakah dalam hal pidana ini posisi Pak Mas Roy dengan posisi presiden sebagai pelapor itu punya kesetaraan dalam politik hukum pemidanaan kita? Apakah dalam hal ini kita bisa menyerahkan demikian saja proses ini untuk menilai kepada teman-teman puslapor? Kan ada bahkan beberapa mantan polisi juga bilang tidak bisa puslapor ini yang menilai. Kan begitu. Jadi mari sama-sama kita cari, kalaupun kita ingin mencari solusinya dan tanpa harus menarik bangsa ini ke proses pemidanaan yang sedemikian panjang. Jangan lupa loh, ini diputus di pengadilan negeri, masih bisa ke pengadilan tinggi, masih bisa ke Mahkamah Agung, masih bisa PK, panjang berapa lama? Pak Jokowi simple,
tunjukkan ijazah aslinya bukan kepada relawan, bukan kepada penasihat hukum, bukan kepada teman-teman yang terbatas, tunjukkan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada Mas Roy Suryo, dan kemudian kita cari mekanisme bersama. Baik. Saya juga bukan ahlinya, tapi mekanismenya pasti ada, Oke. tanpa harus kemudian kita sebagai bangsa berlarut-larut berdebat terbelah, dan Presiden Jokowinya tetap dalam posisi berlindung di balik Kita kembali saat instrumen-instrumen lagi, tetaplah hukum. bersama kami. Terima di kasih. Suara. Oke. Hasil satu. Nanti saya berikan.